Rihanna gadis yang tidak mudah didekati, tidak murahan, tidak matre, seperti kebanyakan gadis-gadis yang lain. Kenapa ibunya justru bersikap seolah-olah gadis itu bukan berasal dari keluarga baik-baik? Harta, kekayaan, kedudukan dengan berbagai titel, itu bukan sebuah jaminan membuat orang bisa membeli kebahagiaan. Alvin sudah tidak bisa memahami sikap ibunya yang membenci Rihanna Sabai tanpa alasan. Membencinya sedemikian hebatnya. Ini sudah 2 tahun sejak ibunya menyatakan tidak setuju pada hubungannya dengan Rihanna. Semua alasan serasa menggantung, tak jelas. Kata-kata pengacau yang selalu keluar dari mulut wanita ini seakan menjadi mantra baginya untuk membenci Rihanna Sabai. Selama ini Alvin diam, membiarkan ibunya mengucapkan kata-kata itu berulang kali. Tapi kali ini ia tidak bisa menerima lagi. Bukan salahnya kalau ia akhirnya mengambil keputusan sendiri karena tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan dari ibunya. Alvin menganggap Rihanna tidak pantas mendapatkan perlakuan begitu. Pengacau. Apa maksudnya? Toh Rihanna tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana mungkin ibunya tega mengatakan itu? Bahkan yang lebih menyakitkan, apabila ia menikahi Rihanna, itu akan mengotori silsilah keluarga mereka. Apa harus separah itu? Sungguh Alvin tidak mengerti kenapa Rihanna dituduh mengotori. Gadis ini bukan seorang kriminal. Kehidupan keluarga Rihanna yang sederhana bukan alasan untuk menolaknya. Menuduhnya mengotori silsilah keluarga. Seberapa hebat dan bersihkah keluarganya? Aku tidak mengerti kenapa Mama selalu mengatakan hal yang buruk tentang Rere. Selama ini aku diam karena aku sayang sama Mama. Aku tidak ingin menyakiti hati Mama, meski kata-kata Mama tentang Rere menyakiti hatiku. Alvin menatap ibunya dengan mata yang membesar. Ia berusaha menahan suaranya agar tidak terlalu tinggi, meski kemarahan mulai menghinggapi dirinya. Sekarang, aku mau Mama merubah penilaian Mama tentang Rere. Berhenti untuk menghinanya, Mam. Karena sebentar lagi, Rere akan menjadi istriku. Aku akan segera menikahinya. Kalimat ini terdengar tegas dan jelas. Tidak ada lagi kompromi. Apa maksud dari ucapanmu tadi? Kau mengancam Mama? Ingat, kau tidak boleh menikahi gadis pengacau itu. Putri Zalika terdengar berteriak. Ia tak menyangka ketidaksetujuannya atas hubungan Alvin dengan Rihanna diremehkan putra kebanggaannya ini. Ia mulai naik pitam, sedangkan teriakan Putri Zalika membuat Alvin terperangah. Ia benar-benar kaget, tak mengira ibunya akan berteriak seperti orang kesetanan. Kenapa aku tidak boleh menikahi Rere? Apa alasan Mama membencinya? Alvin menatap ibunya dengan sorot mata yang lelah bercampur tak mengerti. Sekarang saatnya Mama harus mendengarkanku. Mendengarkan kata hatiku. Aku mencintai Rere, Mam. Hanya Rere yang bisa membuat aku bahagia. Dan hanya dia wanita yang pantas aku nikahi. Kata-kata Alvin membuat Putri Zalika panik. Tidak bisa menguasai diri lagi. Ia dengan lantang mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi dan menjadi keinginannya. Ia merasa waktu yang tepat membongkar rahasia masa lalunya. Jawab Alvin, Mam.
Lanjutnya dengan suara yang tak kalah keras dari yang pertama. Wanita ini akhirnya menangis. Ia tertunduk, sempat berdiri cukup lama dengan kemarahan yang menyala-nyala. Kata-kata yang diucapkan wanita itu membelak-belakkan mata semua orang. Kau ingin tahu kenapa Mama menentang hubungan kalian selama ini? Ya, sekarang Mama beritahu padamu. Kau dengarkan baik-baik, Alvin. Mama sangat kenal keluarga itu, bahkan jauh sebelum kau dilahirkan. Mama kenal ayahnya, kenal ibunya, dan kenal keluarganya. Akhirnya pengakuan itu keluar juga dari mulut Putri Zalika. Pengakuan yang menjadi rahasianya selama ini. Semua terungkap dengan jelas. Kata-kata yang baru diucapkan Putri Zalika membuat Alvin terperangah. Rahangnya mengeras, matanya membesar, tangannya mengepal. Ibunya sangat mengenal orang tua Riana. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ibunya mengenal mereka? Kapan mereka saling kenal? Di mana? Kenapa selama ini ibunya diam, seolah sengaja menutupi untuk menghukumnya? Apa maksud Mama? Mama mengenal orang tua Rere? Di mana? Kapan? Dan kenapa baru sekarang Mama katakan ini padaku? Kenapa? Sorot mata Alvin kali ini terlihat tajam. Ia memandang ibunya dengan mata yang makin membesar. Rahangnya masih mengeras dan tangannya masih mengepal. Kemarahannya memuncak. Sulit baginya mengontrol emosi. Ia merasa dibohongi. Suara Alvin terdengar keras, mengheningkan semua orang yang ada di ruangan itu. Ini pertama kalinya ia bicara keras kepada ibunya. Ibunya terdiam, tak menyangka jika putranya mampu berteriak seperti itu kepadanya. Malik Sultan Bandaro juga terperangah. Terperangah dengan teriakan putranya dan terperangah dengan pengakuan istrinya. Ia tidak mengira Alvin akan mampu berteriak seperti itu kepada ibunya. Ia juga tidak menyangka istrinya mengenal orang tua Riana. Sekarang kau dengan mudahnya meminta Mama menerima gadis itu menjadi istrimu. Mama tidak bisa. Mama tidak sudi berbesan dengan keluarga yang sudah membuat Mama malu, membuat nenekmu meninggal. Teriak Putri Zalika dengan nada yang melengking. Alvin berdiri, ia begitu tegang, terdiam tanpa suara. Tubuhnya melegang, otaknya mengkerut, seakan seluruh darah di tubuhnya terserap keluar. Tanpa bicara, ia berdiri melangkahkan kaki dengan berat mengambil kunci mobil. Ia tidak bisa berada dalam ruangan ini lagi. Ruangan ini seperti neraka buatnya. Semua hal yang didengar seperti bualan ibunya saja. Cerita ini bergalau hebat di otaknya. Kami kecil dan tumbuh besar bersama-sama. Kami begitu dekat. Kedekatan yang membuat dua keluarga besar bersepakat menjodohkan kami berdua. Kami dijodohkan ketika masih muda. Semua orang kampung tahu hal ini. Dua keluarga terpandang, terhormat, akan dijadikan satu. Tentu bukan berita biasa kala itu. Perjumpaan Sultan Mudo Imam, ayah Rere dengan Syahirah Amin, ibunya, membuat rencana hebat kami gagal. Berantakan. Ia tergila-gila pada wanita yang sama persis seperti kau tergila-gila pada anak perempuannya. Kisah yang hampir mirip, bukan? Matanya memandangi Alvin dengan tajam. Sangat tajam. Seolah membenci kejadian ini. Alvin menarik nafas dan menghembuskannya dengan keras. Laki-laki itu bahkan bersedia melepaskan semuanya demi perempuan itu. Meninggalkan Mama dan meninggalkan keluarganya. Melepaskan seluruh hak hibahnya agar bisa menikahinya. Perempuan itu bukannya menolak, malah menerima dan menjerumuskannya. Ia menjadi orang yang terbuang. Bayangkan apa yang diharapkan dari perempuan itu. Padahal ia bukanlah berasal dari keluarga terpandang. Hanya anak seorang pensiunan juru ketik rendahan di kantor kepala adat di kampung sebelah. Kau tahu betapa terhinanya Mama mendapat saingan seperti itu.
Putri Zalika menyeka air matanya yang menetes di pipi dan melanjutkannya. Pembatalan perjodohan dan pertunangan kami menjadi berita besar kala itu. Semua orang kampung membicarakannya, seluruh kampung. Mama dikatakan kalah dari wanita itu. Sangat menyakitkan, merendahkan. Mama benar-benar terhina. Denda berupa sekantong emas yang dibayarkan keluarga Sultan Muda Imam kepada keluarga Mama akibat pembatalan pertunangan itu tak bisa mengobati perasaan Mama yang terluka. Semua itu tidak bisa menghapus rasa malu keluarga. Tidak hanya itu saja. Kau dengar, Alvin, tidak hanya itu saja. Pembatalan pernikahan itu membuat nenekmu jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Dia meninggal karena malu dengan kejadian itu. Malu dengan orang kampung. Itu aib baginya. Ia tidak tahan dengan gunjingan, hinaan orang-orang mencibir di belakangnya. Ia dikatakan telah gagal menjadi mertua Sultan Muda Imam yang disanjung-sanjungnya itu. Ia memilih pergi jauh, tak kembali daripada harus menanggung semua kesalahan-kesalahan itu dan semua aib-aib itu seumur hidup. Kau tahu perasaan Mama seperti apa? Kau tahu perasaan Mama, Alvin? Mama benar-benar membenci wanita yang sudah merampas tunangan Mama, sudah membuat nenekmu meninggal. Wanita itu benar-benar menghancurkan kebahagiaan Mama. Mama benci keluarga itu, benci keturunannya. Jangan coba-coba kau membawa anak perempuan itu ke rumah ini. Apa kau akan meninggalkan Mama? Persis seperti Sultan Muda Imam meninggalkan Mama dulu. Haruskah Mama mengalami peristiwa itu 2 kali, Alvin? Apa kau ingin membunuh Mama? Kau ingin melihat Mama mati? Alvin terhenti tanpa menoleh ke belakang. Perkataan itu menusuk jantungnya. Perih. Kenapa ia harus dilemparkan pada posisi sulit ini? Oleh ibunya sendiri. Ia tak menjawab. Alvin kembali melangkah gontai menjauhi. Ia ingin segera kabur dari ruangan ini. Kata-kata terakhir Mama sungguh kejam. Dengarkan Mama, Alvin. Kau harus membalas sakit hati Mama, dendam Mama dan keluarga kita. Tinggalkan perempuan itu demi Mama dan almarhum nenekmu. Menikahlah dengan gadis pilihan Mama. Jangan pernah jadi anak durhaka. Kau dengar, Alvin? Jangan jadi anak durhaka. Alvin memandangi ibunya sekilas dengan tatapan tak percaya. Inikah ibunya yang sebenarnya? Ingin rasanya ia marah, berteriak pada wanita yang melahirkannya itu. Tapi ia tidak bisa melakukannya. Alvin syok mendengar kisah ini. Sungguh mengejutkan. Ia tidak ingin mengomentari apapun. Tidak ingin. Terlalu sulit baginya untuk mencerna seluruh cerita ini. Ia sulit menerima kenyataan ini. Ia merasa dibohongi, sulit dipercaya. Ia telah diperalat ibunya sendiri. Seharusnya cerita ini ia dengar 2 tahun yang lalu, jauh sebelum mencintai Riana secara dalam. Sekarang semua sudah terlanjur. Ia terlanjur mencintai gadis ini, terlanjur menyayanginya, terlanjur punya impian besar hidup bersamanya. Perasaan ini sudah terlalu dalam. Sungguh tak terbayangkan seperti apa hidupnya tanpa Riana. Apa yang terjadi jika hubungan mereka berakhir? Apa yang akan ia lakukan? Bagaimana Riana akan menjalankan hidupnya? Apa yang akan terjadi pada gadis itu? Dan bagaimana pula ia menjalani hidup ini tanpa Riana? Alvin tidak bisa memikirkannya. Ia tak bisa membiarkan Riana menderita karena dendam masa lalu ibunya. Gadis itu jelas tak bersalah. Ia sudah menanggungnya sebegitu lama. Menunggunya dengan setia. Haruskah ia mengkhianati kesetiaan Riana? Ia berbalik dengan pelan melangkah gontai menjauhi.